teman-teman, di sini saya akan membahas soal berikut yang mempunyai soal seorang anak yang masanya 40 kg berada di dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Maka gaya tekan kaki anak itu ke lantai lift adalah. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa yang diketahui itu masanya 40 kg. Yang kedua, A-nya itu 5 meter per sekon kuadrat. Nah, gravitasinya dengan ketetapan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini yang ditanya itu ialah gaya normal. Nah, penulisan. Nah, yang ditanya itu gaya normal. Kita dapat mengilustrasikan dengan menggambarkan sebuah lift yang di dalamnya ada seorang anak, yang dimana kakinya menyentuh lantai lift. Nah, gaya normalnya itu ke atas dan gaya beratnya itu atau tekannya itu ke bawah. Kan tadi dalam ceritanya liftnya bergerak ke atas, jadi liftnya bergerak menuju ke atas. Di sini kita menggunakan rumus hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan massa dikali A. Tadi karena liftnya bergerak secara vertikal, maka sigma F Y sama dengan massa dikali A. Nah, tadi kan katanya gaya normalnya itu positif, berarti gaya normal, gaya tekannya itu atau gaya beratnya itu negatif dikurang W sama dengan massa dikali A. Jadi gaya normal dikurang massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali A. Jadi kita menggunakan rumus yaitu gaya normal sama dengan massa dikali A tambah massa dikali gravitasi. Karena massanya sama, jadi massanya kita keluarkan saja, jadi massa kali A ditambah gravitasi sama dengan massanya tadi 40 kg dikali A-nya tadi 5, gravitasinya 10 sama dengan 40 dikali 5 ditambah 10 itu 15. Jadi 40 kali 15 itu 600 Newton. Jadi gaya tekan kaki anak itu ke lift yaitu 600 Newton. Nah, saya akan membahas soal selanjutnya. Sebuah mobil dengan massa 2 ton bergerak dari keadaan diam sesaat, kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut adalah, yang pertama itu yang diketahui itu massanya yaitu 2 ton diubah ke kilogram menjadi 2000 kg. V0-nya sama dengan 0, Ft-nya sama dengan 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu usaha. Di sini usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi usaha sama dengan setengah massa dikali Ft kuadrat dikurang setengah massa dikali V0 kuadrat. Usaha sama dengan setengah dikali 2000 dikurang 5 kuadrat dikali 0. Usaha sama dengan 25.000 Joule. Nah, soal yang selanjutnya itu sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, maka kecepatan benda menjadi 108 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda pada saat itu adalah. Nah, jadi di sini yang diketahui itu massanya yaitu 4 kg. V0-nya 36 km per jam, kita ubah menjadi 10 meter per sekon. Yang kedua itu kecepatan akhirnya 108 km per jam sama dengan 30 meter per sekon, dan perpindahannya itu 400 meter. Di sini yang ditanya ialah usaha.
Jadi usaha sama dengan perubahan energi mekanik sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial sama dengan setengah dikali M dikali F1 kuadrat dikurang setengah kali M kali V0 kuadrat ditambah dengan 0 sama dengan setengah kali M kali F1 kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 1/4 kali 4 kali 30 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 1600 Joule. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas soal berikutnya. Benda A 2 kg berada pada jarak 5 meter dan benda B 4,5 kg, sedangkan benda C 3 kg berada di antara benda A dan B. Jika gaya gravitasi pada benda C sama dengan 0, berarti jarak benda B dan C adalah, nah, di sini yang diketahui itu MA-nya 2 kg, MB-nya 4,5 kg, jarak A ke B 5 meter dan MC-nya 3 kg. Di sini yang ditanya adalah jarak A ke C. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus F1 sama dengan F2. G sama dengan M dikali MA per X kuadrat sama dengan G kali M kali MB per 5 kurang X dikuadratkan. 2 kg per X kuadrat sama dengan 4,5 per 5 dikurang X kuadrat. Akar 4,5 per 2 sama dengan X kurang 5X. Akar 9 per 2 sama dengan X per 5 kurang X. 3 per 2 sama dengan X per 5 dikurang X. 2X sama dengan 3 dalam kurung 5 kurang X. 2X sama dengan 15 kurang 3X. 3X nya kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 2X tambah 3X sama dengan 15. 5X sama dengan 15, X sama dengan 3. Nah, jadi saya akan mengerjakan soal berikutnya. Batu dengan massa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Pada ketinggian 15 meter, batu tadi akan memiliki energi kinetik sebesar, nah di sini yang diketahui massanya itu sebesar 5 kg. V0-nya 20 meter per sekon dan ketinggian keduanya itu 15 meter. Di sini yang ditanya ialah energi kinetik kedua. Jawab. Energi potensial 1 sama dengan energi potensial 2. Energi kinetik pertama ditambah energi potensial kedua sama dengan energi kinetik kedua ditambah energi potensial kedua. Energi kinetik pertama itu setengah kali massa kali F1 kuadrat ditambah MgH1 sama dengan energi kinetik kedua ditambah 5 dikali 10 dikali 15 setengah dikali 5 dikali 20 kuadrat ditambah 5 dikali 10 dikali 0 sama dengan energi kinetik kedua ditambah 750. Ini hasil 5 dikali 10 dikali 0 itu akan menghasilkan 0. Jadi setengah dikali 5 dikali 20 kuadrat itu 1000 sama dengan energi kinetik kedua ditambah 750. Energi kinetiknya kita pindahkan ke sebelah kiri. Energi kinetik kedua sama dengan 1000 dikurang 750 sama dengan 250 Joule. Dua buah planet P dan Q mengorbit matahari.
perbandingan jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Jika periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, maka periode planet Q adalah, nah di sini yang diketahui itu yaitu RP banding RQ sama dengan 4 berbanding 9. Periode planet P mengelilingi matahari itu 24 hari. Nah, yang ditanya itu periode planet Q mengelilingi matahari. Jawab. TP dikuadratkan per RQ pangkat 3 sama dengan TQ dikuadratkan per RQ pangkat 3. TP nya itu 24 pangkat 2 per 4 pangkat 3 sama dengan TQ nya yang ditanya, TQ pangkat 2 per 9 pangkat 3. Jadi 24 pangkat 2 itu bisa disederhanakan menjadi 8 kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 pangkat kubik sama dengan TQ dikuadratkan per 3 pangkat 2 di pangkat kubik sama dengan disederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 3 dikuadratkan kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 6 sama dengan TQ kuadrat per 3 pangkat 6. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 6 sama dengan TQ kuadrat per 3 pangkat 6. Nah, jadi di sini 2 pangkat 6 ini bisa kita coret habis. Jadi TQ nya kita pindah ruas menjadi TQ kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6. TQ kuadrat sama dengan 3 pangkat 8. TQ sama dengan, karena ini bisa kita bikin menjadi akar, jadi akar dari 3 pangkat 8. TQ sama dengan 3 pangkat 4. TQ sama dengan 81 hari. Jadi periode planet Q mengelilingi matahari itu 81 hari. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas soal selanjutnya. Di soal berikut yaitu dua benda yang masanya masing-masing M1 dan M2 mula-mula berjarak 10 cm. Kemudian jaraknya diubah menjadi 20 cm. Perbandingan gaya gravitasi kedua benda tersebut antara keadaan mula-mula dengan akhir adalah, nah di sini kita menggunakan rumus yaitu F sama dengan Gm1 kali M2 per R kuadrat. Jadi F1 per F2 sama dengan Gm1 kali M2 per R per Gm1 kali M2 per R kuadrat. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. 20 per 10 dikuadratkan sama dengan 2 per 1 dikuadratkan. 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1. Jadi hasilnya yaitu 4 berbanding 1.